Sebenarnya apa sih motivasinya, Mbak Mhm Cecil? mhm. Motivasinya itu ya itu, yang seperti Mas Rian Ah, pernah sampaikan, untuk bisa tetap kaya. oh, berarti intinya motivasinya adalah sebenarnya kalau bisa tetap kaya sebenarnya tetap kepinginnya adalah harganya naik, betul nggak? Bener, pengennya. Oke, baik. Oke, nah sekarang kita bisa bayangkan kalau ternyata kita ganti sekarang si toko emasnya itu bisa kita by phone. Mhm mhm. By phone itu kita di rumah kita bilang, toko emas, saya ini sebenarnya pingin beli emas itu intinya cuman agar bisa harganya naik. Mhm. Saya ngerasa hari ini harga emas murah nih. Uang saya transfer, Mhm. fisik emasnya saya taruh di toko kamu aja. Kan saya udah percaya sama kamu, kita udah kayak gini udah 25 tahun misal begitu ya. Oke. Berarti yang terjadi adalah dititipin di kita transfer, Mhm. lalu ketika nanti besok minggu depan harganya naik, kita telepon lagi. Kok mas, kemarin kan minggu lalu saya transfer kamu ingat, iya ini Mhm barangnya nih mhm ada mhm 200 gram. Oke, mhm. sekarang saya jual ya. Apa yang terjadi ketika dijual adalah si toko emasnya itu mengembalikan uang yang dia pernah transfer, ditransfer balik kepada kita, Mhm. ditambah dari selisih harga karena akibat kenaikan. Sudah cocok belum? Oke. Cocok ya. Jadi Heeh heeh. bedanya orang pertama sama orang kedua, orang pertama itu repot keluar, emasnya dibawa pulang. Orang Mhm kedua itu adalah diam di rumah, telepon sama toko emas kepercayaannya, mhm. dia transfer, naik harganya, ditransfer balik uangnya. Oke. Tapi ada emasnya di sana gitu ya. Heeh. Nah, toko emas Nah, mana nih yang begitu? nah oke, baik. Nah ini pertanyaannya bagus. Ya jawabannya adalah toko emas kepercayaan Anda gitu. Iya dong. Oke. Masa saya mau rekomendasiin dari Balikpapan tapi ada toko di Jakarta, Mbak juga mungkin nggak percaya. Saya Oke. dibilang, Mbak Sisil bilang sama saya, Mas ini saya udah 45 tahun loh, ini toko keluarga loh. Mhm. Gimana kalau Mas Ryan dari Jakarta transfernya ke Balikpapan? Mungkin saya juga nggak percaya, betul ya? Mhm mhm. Oke, nah sekarang saya akan coba perkenalkan begini. Karena kita tahu bahwa sebenarnya banyak orang yang punya kepentingan akan kenaikan harga saja, bukan karena dibawa pulang dan dilus-lus di rumah. Mhm. Karena ngelus-ngelus emas di rumah itu kan membutuhkan biaya loh. Coba kita punya emas cuma 5 gram mungkin nggak jadi masalah. Coba Heeh. punya emas 10 kilo, kita lakukan transaksi kayak gitu 10 kilo. Heeh. Itu tiba-tiba kan di rumah mesti siapkan anjing penjaga, Wah, bener bener satpam, ya bener. loh, Heeh. alarm ya kan. Kalau Heeh. nggak pergi ke safe deposit box. Akhirnya orang bilang begini, oke kalau orang itu berpikir bahwa yang namanya kenaikan harga saja menjadi concern utama akibat orang berinvestasi emas, Mhm. maka bagaimana kalau kita melakukan yang namanya kontrak? Sebenarnya yang tadi kita lakukan itu kontrak, betul nggak Mbak? Mhm mhm. Iya dong, yaitu ya pokoknya emasnya ada tuh saya jaminkan yang ada di sana di toko emas itu saya nggak akan jual. Mhm. Saya taruh di berangkas, saya ukir namanya Ryan di dalam emas itu secara ekstrim misalnya begitu ya. Oke. Itu kan berarti sah dong secara kepemilikan. Yang kita Iya. takut itu kan ketika kita lakukan bentuk kontrak-kontrak kayak begini, si toko emasnya itu ngaku ke Mbak Cecil 100 gram punya Mbak Cecil, Mhm 100 gram itu katanya punya Ryan, mhm 100 gram itu punya si B, si C, si D, si E lah. mhm. 100 gramnya satu biji tapi diakui 20 orang. Itu kan berarti namanya tumpang tindih sengketa atau Mbak? Bener Mhm nggak? mhm. Oke. Nah, jadi ada perdagangan yang memang fokus hanya kontrak yang diatur Mmm. oleh badan regulasi, misalnya ya kalau di Indonesia namanya Bapepti, Mhm. Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Oke. Nah, itu mengatur yang namanya perdagangan-perdagangan sifatnya kontrak seperti tadi. Nah, Oke. kontraknya kenapa disebut berjangka? Saya sebagai orang yang dititipin emas sama Mbak, saya juga bilang dong, Mbak Cecil, ini kira-kira mau berapa lama ya? Oke. Kalau 1,5 tahun saya mah bingung nih nanti kalau semua orang lakukan gini. Kalau gitu kita kontrak dong jangka waktunya yang jelas, jangan cuman sekapan-kapan yang Mbak mau jual, seumur-umur saya mesti pegang. Bener nggak Mbak? Oke. Iya iya. Saya Berat bilang deh, oke kontraknya berapa nih? 2 bulan. Kontrak biasanya kontrak itu adalah ada grace periodnya. Nah, jadi misalnya kita bilang 3 bulan, itulah disebut dengan perdagangan emas kontrak berjangka. Perdagangannya adalah emas, Mhm tapi tidak dibawa pulang dan berjangka. Berjangkanya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan. mhm. Biasanya kontrak 3 bulan ya yang umum ya. Tapi kalau Oke. kita mau ambil yang lebih panjang sih, kita bisa langsung ambil yang 6 bulan. Tapi biasanya orang melakukan transaksi ini berjangka itu biasanya tidak lebih dari 3 bulan. Tidak lebih dari 3 bulan dan biasanya, paling lama tuh sekitar 6 bulan tadi ya, Mas, ya? Iya, ada sih kontrak sampai 9 bulan ada, tapi rata-rata orang melakukan transaksi yang lebih dekat dulu.
Oke. Itu. Nah, Sampai situ. biasanya kalau misalnya nih masa jangka waktunya itu udah berakhir, itu perpanjangan lagi di tempat yang sama atau kita harus cari toko yang baru? Akal mengikuti aturan dari perdagangan Bapepti seperti itu sebenarnya adalah kita pada bulan ketiga itu cuma langsung ditanya, Ryan, kamu itu kan kontrak sama saya, udah mau habis kalau nih, itu kan barang belum saya kirim. Di sini yang menarik, Mbak, bahwa ketika barang belum dikirim, kamu nggak usah bayar penuh dong, kamu bayar ibaratnya DP-nya saja. Oke. Jadi kalau saya pergi ke toko emas, bedanya kenapa ini dilakukan ada orang yang melakukan kepada kontrak emas perdagangan berjangka? Karena kalau saya pergi ke toko emas, saya beli 100 gram, saya bayar sekarang 100 gram. Di mana fisiknya saya taruh di sana. Ketika kita pergi ke kontrak perdagangan emas berjangka, kita tidak perlu bayar 100%. Kamu kan sudah DP nih, ini sudah mau grace period loh, udah mau habis berlakunya. Pertanyaannya bisa begini dong, ingat gak waktu tadi saya sama toko emas, baru 1 minggu saya bisa langsung bilang, tolong jual ya, kan begitu ya Mbak ya? Kayak menyesuaikan harga emas saat itu. Betul, tapi ada juga begini, bulan depan tiba-tiba saya datang ke toko emas, masa saya ambil ya, kan bisa gitu ya Mbak ya? Oke, nah jadi kita juga sama dengan kontrak perdagangan berjangka, sebenarnya secara harafiahnya itu sama persis, yaitu sebelum jatuh tempo bisa langsung Anda jual tanpa harus emasnya ditenteng bawa pulang. Atau yang kedua, emasnya di akhir periode itu langsung ditanya, "Oi, kemarin itu kan baru DP, tolong ini lo bayar lunas, emasnya tak kirim ke rumahmu." Oke, jadi nggak dititipin lagi gitu ya? Udah nggak dititipin lagi. Jadi kalau misalnya ada tadi Mbak bilang, Mas, kalau ternyata setelah 3 bulan itu saya ternyata mau perpanjang kontrak, secara langsung tidak bisa. Tapi secara mekanisme yang terjadi adalah jual dulu kontrakmu, beli lagi kontrak yang perpanjangan 3 bulan selanjutnya. Oke, kalau begitu. Oke, jadi prosedurnya itu gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, saran dari Mas Ryan sendiri nih, kalau untuk orang-orang yang ingin menginvestasikan emas berjangka ini seperti apa? Baik. Jadi kalau di dalam praktek sehari-hari itu tidak ada yang namanya transaksi emas berjangka, tapi settlementnya itu adalah pada akhir periodenya dilunasi dan dibawa pulang emasnya. Jadi itu bukan suatu hal yang common, meskipun sebenarnya dalam kontrak perdagangan itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita mengambil dengan opsi seperti itu, ternyata biasanya kan untuk transaksi-transaksi seperti ini bukan transaksi uang kecil ya Mbak ya, kiloan. Berarti bisa bayangkan nggak kita tiba-tiba harus siapkan di rumah berangkas untuk 10 kilo gitu kan? Itu kan lumayan effort banget ya, makanya boleh dibilang orang-orang yang melakukan transaksi perdagangan emas berjangka itu sebenarnya fokusnya adalah atas kenaikan atau penurunan harga emas, bukan karena fisik emasnya. Oke. Nah, sekarang kalau saya ditanya gini, Mas, kalau gitu kenapa banyak cerita-cerita sendu ya dengan yang namanya kontrak emas perdagangan berjangka? Mbak pernah dengar nggak? Enggak sih kalau sendunya. Enggak. Kalau sendunya sih enggak. Itu gimana Mas sendunya? Enggak pernah. Oh, Mbak nggak pernah dengar yang namanya orang, "Oh, Pak, saya ini transaksi perdagangan loko London emas tertipu ini. Uang saya hilang, uang saya bangkrut." Pernah dengar gitu nggak, Pak? Atau mungkin kasus yang kemarin lagi ramai itu nggak sih Mas? Yang beli emas berapa ribu kilo gitu? Oh, ini ngomongin yang ada di ini ya, yang ada di Surabaya ya? Ya, benar. Itu bukan sih? Kalau itu termasuk emas berjangka atau bukan? Sebenarnya konsepnya seperti kita ngobrol toko emas yang awal, tapi kita minta tolong di-deliver barangnya, dikirim barangnya. Itu terjadinya adalah menurut pihak yang di Surabaya adalah mengatakan bahwa si pihak yang mengirimkan emas belum mengirimkan emas sesuai dengan pesanan dia. Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Iya loh, kalau beli emas kilo-kiloton gitu tuh mau nyediain juga nggak gampang loh, Pak. Benar. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya memang pertanyaannya adalah kenapa yang di Surabaya beli emas dibawa pulang ya, gitu ya. Apakah dia toko emas? Saya kebetulan nggak tahu dengan pasti profilnya gitu. Tapi
pada umumnya orang-orang itu melakukan transaksi di perdagangan emas berjangka itu ya karena menginginkan selisih harga, bukan karena emasnya ditenteng bawa pulang. Oke, berarti dari selisih harga ya, bukan emas yang fisik gitu ya? Dia tidak menginginkan emasnya lah. Intinya saya ini kenapa beli emas karena saya itu ingin mendapatkan selisih harga antara harga emas yang ketika saya beli dengan harga emas yang saya jual. Oke ya, jadi memang ngomongin tentang emas berjangka ini apa namanya, bisa dibilang kelasnya tuh kelas yang tidak ringan gitu ya Mas ya. Pasti emas yang dibeli pun juga bukan cuma emas-emas kecil aja, tapi emas-emas yang besar. Nah, ini yang saya mau jelaskan selanjutnya. Apa Jadi, itu? kalau yang saya juga baru dengar nih, ada orang di Indonesia yang tidak pernah dengar cerita ketipu dari perdagangan forex ya, Mbak Cecil, orang yang pernah. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya dia ketipu dalam segi kayak gimana tuh ya? Betul. Nah, begini. Kurang jauh saya mainan sepertinya. Nah, cerita-ceritanya itu banyak orang, saya transaksi forex loh, saya beli emas. Sebenarnya udah salah tuh. Orang yang namanya transaksi forex tapi belinya emas kan berarti ngaco kan. Tapi di Indonesia itu orang selalu lebih kenal dengan kata-kata forex. Ataupun suka bilang namanya perdagangan emas berjangka itu sendiri itu adalah sebenarnya bukan transaksi yang bisa dilakukan secara segampang ketika Anda membeli emas ke toko emas. Anda harus tadi ceritanya gampang-gampang aja tuh. Bulan kalau enggak saya dikirim, kalau enggak saya harus jual. Betul. Ingat gak kata-kata DP di awal itu? Nah, sekarang saya mau tanya, saya lanjutkan sedikit. Mbak, kita kepikir gak kalau ternyata waktu kita DP dan harga emasnya turun? Saya baru DP. Mbak Cecil yang punya emas, saya DP ke Mbak Cecil 10% saja. Oke. Sekarang saya mau tanya Mbak Cecil ya. Waktu emasnya saya beli, misalnya katakanlah 100 gram, saya baru DP 10%. Sebenarnya waktu kepemilikan emas 100% di tangan saya dong, benar nggak? Waktu saya DP kan kepemilikan 100% di tangan saya. Waktu emas turun, yang resiko, misalnya emasnya turun sama-sama 10%. Pertanyaan yang lebih deg-degan adalah Mbak Cecil atau saya? Ya sayanya yang punya emas, ya nggak sih? Kenapa? Ya karena nggak dapat selisih dari harga pada saat beli. Oke, tapi kalau dari sudut pandang saya adalah apa itu kan diutangin Mbak 90%. Oh iya juga sih. 90% lagi mau dibayar. Iya benar-benar, kadang kan di DP-in 10% ya. Padahal selama Mbak pegang emas ya, kalau nggak di DP kan Mbak bisa jual, bisa apain, bener nggak? Itu sebenarnya Mbak gini, gimana Ryan? Ini harga emas turun, kamu kok nggak lunasin? Saya dalam hati saya, idih ngapain orang harga emas aja udah turun 15% kok sekarang. Daripada saya lunasin saya rugi 10%, emang gua pikirin. Jadi begitu bener nggak? Oke, berarti ini harus mengubah mindset ya pada saat kita mau bermain emas berjangka ini ya Mas ya. Betul. Jadi dalam kedua belah pihak ini maka Mbak Cecil ada yang namanya sesuatu yang harus dijamin. Jadi walaupun Ryan ini hanya secara notabene cuman 10% saja baru DP-nya, tapi Mbak Cecil tetap bilang, kamu itu walaupun saya DP-in kayak gini, kamu taruh tuh di rekening bank. Bener nggak kamu punya kemampuan untuk melunasi emas saya? Oke, sip. Ya paham, udah mulai Mbak paham Cecil kan sayanya. akan ngerasa fragile dong selama megang emas itu, bener nggak? Gimana sih si Ryan nih, kalau naik dia settle, dia jual buat dapat untung. Kalau dia turun, masa saya yang tanggung resiko 90%? Jangan lupa loh, waktu dikunci 10%, sebenarnya Mbak Cecil boleh bilang gini, 90% resiko saya, bener nggak? Iya benar, lebih besar resikonya kan saat itu. Betul. Oleh karena itulah ketika perdagangan emas berjangka yang hanya melakukan tanda kutip hanya DP-nya saja, maka si emas berjangka bilang, kamu itu harus pasang deposit ya di tempat saya ya. Karena kalau sampai emasnya naik sih kamu pasti happy. Waktu emas turun, tanggung jawab siapa nih? Kalau turunnya lebih besar daripada DP kamu, saya dong yang mati. Betul iya, benar. Betul. Jadi ada catatan. Pertama, emas berjangka adalah bukan emas yang dibawa pulang, tapi ada grace periodnya. Catatan yang kedua adalah walaupun Anda membeli emas berjangka, Anda tidak dimungkinkan untuk membayar lunas. Anda harus melakukan dengan skema
tanda kutip ya, baru ngomong sekarang tuh tanda kutip adalah DP-nya saja. Jadi emas berjangka itu tidak bisa dibayar lunas, tapi dibayar DP. Atas dibayar DP, Mbak harus yang namanya deposit. Sebagai jaminan Mbak mampu kalau ternyata emasnya mengalami penurunan. Oke. Gitu loh. Jadi emas berjangka itu menjadi agak jelimet. Saya tambahkan terus nih tingkatnya ya. Tapi ini penting gitu karena orang selalu berpikir emas berjangka, transaksi perdagangan emas local London atau apapun gitu ya yang orang bilang hari ini itu so simple menjelaskan. Padahal yang saya ceritakan baru 2 bagian saja. Padahal ada bagian ketiganya. Kita udah mulai bengek-bengek. Ternyata susah ya. Ternyata harus ada skema yang harus kita pikirkan. Benar. Sengaja kenapa saya ingin memberikan sesuatu yang agak sulit ini, bukan artinya agar Anda menghindari. Ini kalau Anda ngerti, ini benar-benar sesuatu yang sangat banyak keunggulannya. Tapi kalau Anda tidak mau menceritakan mengenai hal-hal yang risikonya, itu menjadi sesuatu yang tidak fair. Sekarang boleh nggak, Mbak? Ini kan akan menjadi 3 jam nih untuk siaran saya. Oke, 3 jam sampai closing ya. Saya temenin Mbak sampai selesai hari ini gitu kan. Tapi saya mau ceritain biar fair. Mas, kalau kayak gitu ruwetnya dari 2, orang berarti akan cenderung memilih yang namanya fisik saja dong daripada yang namanya kontrak perdagangan emas berjangka. Orang 2 tadi yang saya yang Ryan ceritain aja kok saya rada susah untuk mencerna. Oke. Boleh nggak kita ceritain hal yang positifnya? Benar. Apa itu yang positifnya? Oh, harus berimbang ya. Iya yang dong. Pertama, positifnya, Anda tidak perlu bawa pulang emasnya. Oke. Pulang emasnya itu kan suatu keunggulan. Iya, kalau Mbak mau lus emasnya. Tadi kan di awal kita sepakat bahwa yang namanya motivasi awal untuk pembelian emas itu akibat selisih harganya. Ya, benar. Berarti sebenarnya yang Anda care adalah selisih harganya, bukan emas yang dibawa pulangnya toh. Berarti adalah keunggulan dengan tidak dibawa pulang. Tapi keunggulan lain ada nggak? Ada. Keunggulannya adalah sebenarnya perdagangan emas itu kalau toko emas itu ada toko emas yang buka 24 jam, Mbak? Nggak ada. Cuma dari pagi sampai sore doang. Malam aja jarang kan? Kalau ada sampai 24 jam itu repotnya gimana cara ngejaganya dan siap-siap itu waktu yang malam hari itu kan berarti penjagaannya mesti ekstra ketat toh. Nah, yang namanya perdagangan emas berjangka itu secara tidak langsung dapat saya katakan itu buka dari hari Senin sampai hari Jumat tidak ada tutupnya. Berarti at any time jam 12 malam harga emas dunia lagi trot lagi naik atas tuh. Wah, ini waktu saya untuk sell. Ya bisa di sell. Tapi kalau yang namanya toko emas biasa, walaupun kita lihat, ternyata Amerika bumi gonjang-ganjing, ternyata harga emas dunia lagi naik malam hari. Pagi hari tiba-tiba sudah lesu lagi, sudah turun lagi. Ya berarti sudah lewat dong. Begitu toko emas dibuka kan kita bilang, toko emas, saya mau ikutin harga emas yang tadi malam yang jam 12 malam. Gundulmu dia bilang. Lah kan udah buka, udah harganya sudah kembali tenang Mas Ryan. Ya mana bisa dijual dengan harga tadi malam bumi gonjang banjing emas Amerika jam 12 malam. Betul nggak? Berarti kita mungkin missing something dong akan selisih harga. Akibat yang namanya transaksi emas itu kan bukan hanya Indonesia toh. Benar. Tapi ada dunia toh. Yang pada saat kita tidur tempat negara lain lagi buka toh. Benar nggak? Nah jadi keunggulannya adalah 24 jam selama Senin sampai Jumat. Ada keunggulan lainnya. Apa itu? Keunggulan lainnya adalah mengikuti harga emas dunia. Loh, Ryan, kok harga emas dunia unggul? Iya. Coba sekarang kita hitung-hitungan sama harga emas Antam hari ini berapa. Ayo Mbak Cecil bisa dibantu harga emas terakhir hari ini berapa, Mbak? Saya belum ngecek. Kan nggak tiap hari sekarang ngeceknya. Kira-kira. Oh iya, berarti ini udah jadi investor nih. Ini udah jadi investor nih. Amin, investor. Perasaan aja berapa? Kisaran per gramnya itu mungkin masih ada di angka 980.000 per gram mungkin ya. Oke, baik. Kalau harga emas dunia kalau saya tidak salah tadi malam sekitar 1.840 US dollar per trounce. 1.840. Jadi 40. Nah, mohon saya dibantu mungkin 1.840 dikali 14.000. Oke, berapa duit tuh? Hayo, kalkulator berjalan ya. Dibagi 31, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya exit sedikit, saya coba lihat ya dengan kalkulator saya. 1.840 dikali 14.000
25.760 Dibagi 31. 25 juta, ya 25.760 saya bagi 31,1, 828. 828. Oh, berarti lebih murah dari prediksi saya yang tadi 840 tadi ya. Tidak, jawabannya tidak ke sana. Jadi? Harga emas dunia akan cenderung lebih murah daripada harga emas Antam. Oke. Oke, berarti Anda sebenarnya waktu belanja barang itu sebenarnya udah kepingin selalu beli barang yang selalu lebih murah kan? Betul, karena ada margin keuntungan dari Antam itu sendiri. Dan yang kabar buruknya adalah ketika harganya mengalami perubahan dengan cepat, kadang-kadang Antam lama berubahnya. Pernah dong waktu beli emas kan gini nih, gembor-gembor harga emas naik dengan kencang gitu ya. Pergi ke toko emas, kok mau beli emas, mau jual emas, loh kok harga jualnya nggak segitu? Kan bisa begitu ya kadang-kadang ya. Benar. Ya. Ya Kalau si ke toko Ngkomnya cuma emas. bilang ngomong balik, ya iyalah Antamnya belum update harga ya, saya kan acuannya Antam kan gitu ya. Benar. Apalagi Antam kalau nggak Iya, salah update-nya jadi- kan cuma Senin, Rabu, Jumat doang kan ya? Nah itu lebih lagi, jadi kita terlambat banyak kalau mau jadi pedagang emas. Oke. Gitu, harganya lebih bersaing emas dunia karena tidak ada margin, karena benar-benar harga emasnya. Yang kedua adalah kita tidak terlambat mengambil keputusan. Jadi secara fairnya adalah mungkin betul perdagangan emas berjangka ketika ngedengerin dua bagian awal tadi, kok rada susah ya, Rai? Lah kan Anda mau go internasional. Iya dong, Agnes Monica aja mau go internasional aja kemarin, kisah kasihnya panjang lebar saya baru dengerin itu. Benar. Kan susah juga untuk Benar banget, perjuangan banget. Internasional perdagangan. Betul. Jadi dari keuntungannya adalah Anda mendapatkan sesuatu yang go internasional, tapi Anda harus mengikuti cara permainan go internasional ini. Jadi sebenarnya tidak sesuatu yang tidak keuntungannya jadi kecil. Loh salah. Justru ini keuntungannya bisa besar sekali. Oke, jadi memang keunggulannya itu memang kita tidak harus membawa pulang emas yang kita beli. Kemudian toko emas itu buka 24 jam dan mengikuti harga emas dunia ya Mas ya. Yang sangat presisi dengan harga emas dunia per detik. Oke, per detiknya ya. Jadi memang harus update tuh lihat harganya ya. Siap. Oke, Mas mungkin bisa dibantu nih review lagi untuk emas berjangka episode pagi hari ini sama pendengar KP. Siap. Oke, ini masih kuat ya, masih kita lanjutin ya. Masih ada sekitar 4 menit lagi. Oh siap, oke. Saya akan tambahkan. Jadi gini Mbak, tadi waktu kita Mbak sama saya itu ceritanya Mbak jadi toko emas, saya menjadi pembeli kan, kita DP-nya 10% gitu ya Mbak ya. Sekarang kita tebak-tebakan nih Mbak ini kan belum pernah toh di emas berjangka ya? Belum punya duit segitu Mas. Saya mau oke. Ini dia, hati-hati. Ini menarik nih. Pernyataannya menarik. Oke, saya mau tanya Mbak Cecil, kalau tadi kan yang namanya saya DP 10% itu berarti kan Mbak Cecil itu 1:10 ya Mbak ya? Berarti kan ibaratnya setiap kali saya mau beli emas 100 gram, saya itu modalnya 10 gram. Betul gitu ya Mbak 10 gram aja. Betul. Oke, sekarang tebak-tebakan yuk, kalau emas berjangka itu kira-kira modalnya bisa 1 banding berapa ya? Kalau tadi kan Mbak Cecil sama saya 1:10. Saya tiap kali mau beli emas mesti DP 10%. Sekarang kalau di emas berjangka itu saya kira-kira 1:berapa? Tebak-tebakan dong, Mbak Cecil kan belum pernah. Berapa ya? Gini, itu si Bapepti sama toko emas online yang berjangka itu kira-kira berani hanya minta DP kamu berapa gitu. Saya masih DP berapa sih kira-kira kalau perdagangan emas berjangka? Berapa tuh Mas? Saya nggak berani tebak-tebak nih, takutnya ketinggian sama takutnya kerendahan. Loh, nggak apa-apa, orang kita juga nggak dagang kok. Iya sih. Ya, kalau yang tadi perbandingannya 1:10, mungkin kalau yang ini berapa ya? Lebih rendah daripada itu kali ya Mas ya? Ini atau lebih kecil? Lebih ya? Lebih rendah. 1:50? Lebih rendah, berarti 1:5 gitu ya? Bisa jadi atau gimana? Oke, saya jawab ya. Standarnya orang melakukan transaksi perdagangan berjangka itu 1:100. Oh, malah makin tinggi ya? Iya, jadi ngomongnya bisa begini. Ryan, kalau kamu mau beli emas di tempat saya, 100 gram, kamu cukup bayar 1 gram. Oke, jadi 1:100. Iya, itu yang umum. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini, Ryan, kalau modal 1 gram,
emang kenapa? Pertanyaannya kan masih gitu ya. Oh gampang, sekarang saya jawab balik. Mbak, sekarang kalau Mbak modal 1 gram, sekarang gini. Kalau Mbak transaksi emas 100 gram itu kan berarti 850.000 dikali 100 berarti 85 juta gitu ya Mbak ya? Oke, sekarang kalau harga emasnya naik 10%, berarti kan 885 juta dapat untung 10% yaitu 8.500.000, betul nggak Mbak? Ya, 10% dari 85 juta tadi. Baik, oke. Sekarang kalau dari transaksi 85 juta itu saya cukup 1% saja, berarti saya cukup modal 850.000 toh? Benar. Murah ya? Oke, betul. Tapi saya merasakan keuntungan 100 gram loh. Iya, benar. Oke, jadi memang perbandingan ternyata lebih besar ya. Saya dapat 8,5 juta loh. Oke. Modal saya 850.000 loh. Iya. Oke. Jadi memang saya dapat 10 kali lipat loh. Oke, itu dari segi keuntungannya gitu. Hitung-hitungannya ternyata mau berapapun sebenarnya uangnya tuh bisa gitu Mas ya. Jadi bukan hanya untuk mainan untuk orang-orang besar aja ternyata ya. Betul. Jadi perdagangan emas berjangka itu sebenarnya affordable, artinya siapapun bisa melakukan, tapi banyak orang yang tidak bisa menjelaskan dari step 1 sampai step 3 tadi loh Mbak. Iya benar. Jadi mereka walaupun melakukan transaksi, dia tidak tahu dengan jelas. Nah, ketika kita tidak tahu dengan jelas, maka sesuatu yang tidak tahu dengan jelas, maka selalu menjadi resiko yang terbuka buat kita. Oke, jadi memang harus tahu semuanya dengan jelas dulu baru bisa ikut gabung terjun langsung gitu ya. Jadi nggak jet lag gitu kan, nggak jet lag pada saat tahu, wah resikonya begini gitu ya, cuma tahu keuntungannya doang gitu ya Mas ya. Iya. Oke, kalau gitu. Iya, Nih betul. berhubung waktu Jadi, kita tinggal sedikit nih Mas. yang harus kita pelajari. Siap. Nah berhubung waktunya tinggal sedikit, ada lagi nggak sih yang mau disampaikan untuk pendengar KPFM nih? Sekitar 2 menit. Baik, jadi per dewasa ini perdagangan emas berjangka itu kembali menjadi sesuatu yang populer karena harga emas dunia yang mengalami kenaikan. Tapi ketika Anda hanya mengerti kenaikan harga, lalu Anda seperti dipresentasikan yang nomor 3 itu, Mbak bisa bayangkan nggak kalau tadi semua orang yang sales marketing itu menjelaskan seperti yang nomor 3, yaitu Mbak itu nggak perlu banyak-banyak, 85 juta, 100 gram, itu cuma perlu modal 1 gram. Saya yakin Mbak nggak akan pernah beli emas lagi, langsung akan membeli emas berjangka, betul nggak? Betul, kalau harganya segitu lebih murah kan? Betul, tapi kan kalau tidak dijelaskan nomor 1 dan nomor 2-nya, kita tidak mengerti dengan jelas apa yang kita lakukan atas emas berjangka kan. Benar. Ianya ketika tadi waktu 10%, Mbak 90%, tapi harus di deposit karena apa? Loh, Mbak kan dalam risiko besar kalau saya nggak ngelunasin toh. Kalau harganya turun, siapa yang mau tanggung jawab nih? Nah, yang gitu-gitu tuh kadang missing, tidak dijelaskan dengan baik, maka emas berjangka itu menjadi risiko yang terbuka. Akibat ceritanya yang nggak lengkap, yang diceritain yang bagusnya aja. Maukah Mbak Cecil membeli emas cuma modal 1% saja, tapi dapatnya keuntungan 100%? Semua orang yang mau. Gitu. Apalagi harganya Iya, kalau untuk sekitar di bawah 1 juta masih bisa dihandle lah ya. Iya, itu dia. Jadi walaupun betul modalnya hanya 1%, tapi tetap saja ada depositnya yang harus dipertimbangkan. Nah, itu dia. Iya, banyaknya orang bangkrut akibat perdagangan emas derivatif ini karena depositnya kurang, Mbak. Ngordernya kebanyakan. Loh, iya, Mbak jadi bisa mikir gini dong. Saya punya modal 100 gram. Berarti kalau gitu, saya bisa mengorder 10.000 kilo dong. 10.000 gram dong. Iya dong, kan tadi kan 1%. Kalau saya itu 1%, berarti kan saya, kalau saya punya modalnya setara 100 gram, berarti saya bisa 100 kali 100 toh Mbak. Benar nggak? Oh, tiba-tiba kita petantang-petenteng punya emas berapa? 10 kilo toh? Iya, nah itulah yang menjadi masalah besar karena kita lupa daratan, menganggap bahwa uang yang kita depositkan itu bisa kita orderkan sepenuhnya, padahal itu untuk menahan kalau harga emasnya kita bukan naik tapi turun. Itu yang orang tidak pelajari dengan baik.
Oke ya, jadi tetap harus dipelajari sistemnya seperti apa biar kitanya nggak keliru gitu ya Mas ya. Yes, betul, betul, betul. Oke, terima kasih banget Mas Ryan ya Oke, atas informasinya pagi ya, hari ini tentang emas berjangka. Saya kira tuh kalau emas berjangka tuh hanya sekedar beli emas yang memang tidak bisa dibawa pulang, ternyata ada beberapa perhitungan-perhitungannya. yes, masih ada dua bab lagi. Nanti kita lanjut Banyak. minggu depan. Sampai Jakarta nanti kita ngobrolnya ya. Siap. Oke, Ya wes kalau gitu thank you oke. banget Mas Ryan, hati-hati di Thank you. jalan. Semoga Ya, aktivitasnya lancar hari thank you. ini. Oke.